Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ayahanda Dr. Hardianto Janggi SIMA selaku dosen tindak pidana tertentu Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rifat Ramadan dari Fakultas Hukum, Stambul 040 2019 0016. Di sini saya akan menjawab soal yang telah diberikan oleh Ayahanda terkait materinya, yaitu kejahatan terhadap benda. Yaitu pada nomor yang pertama, apakah perbedaan tindak pidana pencurian dan tindak pidana penggelapan? Itu tindak pidana pencurian ialah tindak pidana yang di dalamnya itu mengambil barang orang lain, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, dan juga barang ini baik itu barang yang berwujud maupun tidak berwujud. Dan di dalam penggelapan ialah contohnya seperti kita merental mobil selama 1 hari, tetapi kita tidak mengembalikan mobil tersebut selama berhari-hari bahkan bertahun-tahun. Dan juga perbedaan antara pencurian dan penggelapan ini, yaitu di dalam pencurian ialah merupakan suatu bentuk kejahatan, tetapi di dalam penggelapan ialah ada pasal yang menyebutkan bahwa penggelapan ini bukan sebagai bentuk kejahatan. Dan juga pada nomor yang kedua itu, pada menit keberapakah dijelaskan tentang pemerasan dan pengancaman dan tindak pidana pengadaan. Itu terdapat di menit pemerasan dan pengancaman ini tersebut terdapat di dalam menit 10 sampai ke 13, dan penadaan terdapat di menit 23 sampai ke 27. Dan pada nomor yang ketiga ini, apakah yang menjadi rumusan pasal pada pasal 378 KUHP, yaitu di dalam pasal 378 KUHP ini yaitu merupakan suatu pemalsuan identitas, baik itu nama, pekerjaan maupun sebagainya. Contohnya kita sebagai polisi atau pejabat yang berwenang, pejabat tinggi, itu kita melakukan kejahatan menipu seseorang bahwa kita ini polisi, kita ini pejabat, kita bisa mengambil barang orang lain tersebut, dan itu bisa dihukum dengan hukuman penjara selama 4 tahun dengan tindak pidana penipuan. Dan juga pada nomor yang keempat itu, apakah perbedaan pasal 362 dan 363. Di dalam pasal 362 itu, barang siapa yang mengambil barang orang lain, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu barangnya baik itu yang tidak berwujud maupun berwujud, dan baik itu barangnya keseluruhan hak orang tersebut ataupun hak orang lain yang telah melawan hukum dan dipindahkan ke kita, itu menjadi haknya atau hak kita, yaitu hukuman penjaranya selama 5 tahun. Dan pada nomor yang kedua itu ayat yang kedua itu terdapat pencurian ternak, pencurian pada saat kebakaran, bencana alam maupun saat peperangan, pencurian yang dilakukan pada malam hari, itu pencurian yang dilakukan lebih dari 2 orang, dan pencurian pemalsuan atau memanjat pagar, dan pemalsuan kunci atau duplikat kunci. Dan pencurian di malam hari ini, yaitu pencuriannya bisa lebih berat jika diikut sertai dengan pada butir 4 dan 5. Dan pada nomor yang kelima ini, bagaimana bentuk-bentuk perbuatan di dalam pasal 480 KUHP. Di dalam pasal 480 KUHP ini, yaitu pasal hukuman penjaranya itu selama 4 tahun atau denda Rp900.000. Yaitu pada nomor yang pertama, barang siapa yang membeli, mengambil atau menyewakan maupun sebagainya barang hasil dari kejahatan tersebut ini, kita bisa dihukum dengan hukuman penjara yang sudah saya tadi sebutkan. Dan pada nomor yang kedua ini, barang siapakah seseorang yang mendapat keuntungan dari barang hasil kejahatan tersebut, ini juga bisa dapat dihukum dengan hukuman penjara 4 tahun atau denda Rp900.000. Mungkin itulah demi saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.